Selamat sore teman-teman. Ya, pada sore ini kita akan membahas ciri-ciri atau jenis-jenis berbagai tanaman bibit pisang, supaya kita bisa mengetahui jenisnya. Atau paling tidak kalau kita mau membeli bibit pisang seperti ini, supaya kita tidak tidak salah memilih. Karena banyak juga orang-orang itu yang misalnya membeli pisang Cavendish malah dikasih Ambon. Nah kan nanti kecewanya itu ketika sudah berbuah. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu, di sini apa yang akan saya terangkan bisa membantu sedikit demi sedikit. Oke, langsung saja kita bahas perbedaan-perbedaan bibit atau jenis pisang ya. Oke, yang pertama yaitu pisang raja. Oke, pisang raja adalah bibit pisang atau pisang yang berbuah di antara 11 atau 12 bulan. Lebih mudahnya yaitu 1 tahun. Ciri-cirinya, daunnya agak lebar dan lancip ya teman-teman. Dan cara membedakannya itu garisnya itu tidak terlalu miring, tapi agak sisi, agak lurus, cuma agak miring sedikit seperti ini. Tapi dia agak lancip tapi membesar. Oke. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Pokoknya kalau kalian lihat yang jenis seperti ini adalah jenis pisang raja. Biasanya ada merahnya kalau besar, cuma di atasnya atau pohonnya itu kokoh. Oke, yang kedua yaitu jenis bibit pisang Ambon. Nah, kalian jangan sampai terkecoh dengan bibit pisang ini ya. Bibit pisang Ambon, dia hampir kayak pisang raja. Namun di sini perbedaannya, pohonnya atau daunnya itu lebih lonjong runcing. Lihat ya, kalau pisang raja kan agak gemuk runcing. Kalau Ambon itu runcing pasti. Dan paling jelas lagi itu batangnya itu panjang, misalnya kayak jerapah lah ya, seperti itu ya. Dia lebih panjang, jadinya seperti ini pohonnya ya. Memang agak kecil panjang. Pisang Ambon biasanya dia akan berbuah hampir sama, yaitu sekitar 12 bulanan. Dia memang agak tinggi, bisa sekitar 3 atau 4 meteran. Dan yang kali ini yang biasanya menjadi favorit, kita akan bahas jenis pisang Cavendish yang sekarang lagi naik daun di antara bibit-bibit pisang. Ya, ini adalah jenis bibit pisang Cavendish ya teman-teman. Cara membedakannya, bibit pisang Cavendish itu memang hampir mirip dengan pisang Ambon. Kalau kata orang, pisang Cavendish itu kayak kakak beradik. Cuma yang paling mencolok di sini, dia itu memang hampir kayak pisang raja, hampir kayak pisang Ambon. Cuma dia memang agak gemuk, bundar, dan lurus. Lebih jelasnya nanti itu. Ini memang masih samar ya. Tapi contoh yang paling sangat bisa ketara itu adalah di batangnya. Kalau Ambon kan lurus, dia panjang, tapi kalau pisang Cavendish itu gemuk dan batang lancip. Dan contoh yang paling sangat ketara lagi, kalau Ambon itu lurus di pangkalnya, tapi kalau Cavendish itu dia melancip ya. Ini lurus. Kalau Cavendish ini lancip gini, dan dia agak bundar lancip. Kalau Cavendish seruncing. Oke.
dan pisang Cavendish dia bisa berbuah sekitar 6 atau 7 bulan, tinggi sekitar 1 atau 2 meter. Pisangnya manis, hampir kayak pisang Ambon. Biasanya pisang Cavendish ini dijual di mall-mall. Kalau di Jogja itu di Plaza Baru Mall, yang di toko-toko buah dijual. Oke, langsung saja. Setelah ini kita akan bahas tentang pisang, bibit pisang emas. Oke, pisang merahnya belum ada ya. Nah, kalau ini pisang emas itu biasanya pangkalnya itu merah. Cuma contoh yang paling sangat ketara dari pisang emas itu pohonnya kayak kipas. Tahu kan kipas? Kipas kan bentuknya seperti ini ya. Nah, dia itu seperti ini. Jadi pohon bentuk pangkal tengahnya itu tidak lurus. Kalau pisang Cavendish kan lurus, pisang Ambon lurus. Kalau emas itu dia bengkok. Di sini bengkok ke sini, yang sini bengkok ke sini. Nah, seperti ini. Ini pisang emas. Kalau bisa dibilang pisang apa ya, Mas? Ya, Mas ada jenis 2. Cuma saya agak lupa. Ininya seperti ini. Dia juga berbuah sekitar 3 meteran. Yang bersama yang lainnya sekitar 12 bulan. Oke, di situ kita lanjutkan yaitu dengan ciri-ciri pisang tanduk ya saudara-saudara. Pisang tanduk. Nah, di sini adalah jenis pisang tanduk. Kalau sekilas mungkin kalau kita belum bisa membedakan pisang tanduk dan pisang emas itu mungkin hampir sama. Ini ada titik-titiknya, ini juga ada titik-titiknya. Namun pisang tanduk biasanya di pangkalnya memang sama-sama merah. Namun lagi yang paling ketara di tengah-tengah ros atau pangkal ini, di batang ini tuh ada berwarna merah. Daunnya agak bundar nunjuk seperti pisang raja ya. Kalau emas tadi kan tidak bengkok kayak kipas. Kalau tanduk itu sama. Yang paling sangat ketara kalau kalian membeli bibit pisang tanduk itu isinya pasti merah. Kalau tidak di pangkalnya ini seperti lilin. Oke, lihat ya. Seperti lilin, bentuknya merah-merah kayak lilin gitu. Yang paling sangat ketara dan daunnya hampir dan seperti ini. Ini pasti bisa dipastikan kalau pisang tanduk. Oke, perbedaan pisang tanduk dan pisang emas seperti itu. Oke, paham ya, teman-teman? Kalau ini pisang kepok kuning. Biasanya itu pisang kepok itu ada pisang yang digoreng itu loh, yang enak. Ya, hampir mirip kayak pisang raja, tapi emang pohonnya ini sangat kokoh dia. Ya, lihat kan. Keras sekali kan daripada yang lainnya. Ini sangat rawan. Kalau ini wah, kokoh dia. Di batangnya itu kokoh, kepok. Dia berwarna kuning, dia berwarna biasa, hijau. Dan hampir sama dari semua jenis semua bibit pisang ini, mereka berbuah sekitar 11 atau 12 bulan, kecuali bibit pisang Cavendish. Namun semua itu tergantung dari bagaimana kita merawat tanaman ini. Maksudnya kita tanam semua jenis pisang ini dengan minimal, kalau misal tanah yang kita gali itu kita tanamnya sama pemupukan, yaitu dengan indel kambing atau pupuk kambing. Bisa dikasih sekam bakar atau sekam biasa. Penyiraman harus dilakukan yaitu pagi atau sore hari, jangan sampai pada siang hari, karena kalau siang hari itu udara kan penguapan panas. Ibaratnya seperti kalau kita membuat kopi di gelas yang panas, pasti kan gelas itu pecah. Kalau gelas itu misalnya dibuat kopi terus, kita buat es, jadi pecah. Seperti itu. Dia akan kaget dengan cuaca, maka lebih bagusnya itu pagi atau sore hari. Dan kita juga harus melakukan controlling atau
kontrol tanaman, jangan sampai bibit pisang ini mengalami kekeringan. Dan untuk bibit pisang yang masih sekitar 50 cm seperti ini, 40-50 cm seperti ini, ketika kita tanam harus kita kasih misal seperti ini paranet untuk sebagai pagar, supaya ayam-ayam itu tidak memakan daunnya, karena ayam paling suka dengan daun-daun pisang yang masih kecil seperti ini. Harus ada controlling setiap hari ketika masih kecil, kecuali kalau dia sudah berumur sekitar 3 bulan. Nah, di situ controlling kita tidak begitu ketat ya, karena musuh alaminya bibit pisang kalau masih muda itu adalah ayam. Ya, mungkin seperti itu dulu penjelasan saya dari jenis-jenis bibit pisang ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam petani, petani sukses. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.